Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan tentang Februari General Reading untuk 2024 ya, dan ini untuk zodiak Pisces atau Pisces ya. Pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi ya, karena aku bukan seorang tarot reader, namun juga seorang konselor ya. So seperti kamu lihat di sini, cahayanya mungkin nggak seterang biasa karena memang aku belum pasang ring lightnya ya. Udah datang, cuman aku belum pasang. Gitulah aku ya, karena aku orangnya, aku kalau mau pasang sesuatu atau ngelakuin sesuatu, aku jadwalin dulu kapan ada waktu yang pas, dan aku nggak mau mengubah jadwal yang udah aku punya di setiap harinya gitu, entah untuk personal reading, untuk general reading YouTube, atau personal reading bagi kalian yang langsung ke aku. Jadi aku bakal siapkan waktunya masing-masing gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang di luar itu, aku bakal curi-curi waktu aja biasanya ya, malam hari biasanya. Ya, jadi karena aku belum buat tadi malam ya, dan ya udah, aku nggak mau menyanyikan waktu sekarang, aku mau kerja aja untuk buat video di general reading. Oke. Dan ini untuk Pisces. So Pisces, seperti kamu tahu kalau aku bukan seorang tarot reader, namun juga seorang konselor, jadi pembacaan aku akan berbeda dengan tarot reader lainnya. Terutama aku sangat terobsesi dengan psikologi ya, jadi kamu bakal melihat gimana aku reading bakal berbeda dengan tarot reader lainnya. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi ya, karena aku bukan seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, so kita lihat oracle-nya ya, atau kita melihat energinya dulu secara general, secara apa yang aku lihat ya. Untuk Februari ini, Pisces, seperti karma terbesar kamu yang udah aku buat kemarin ya, aku ngerasakan memang Pisces, hal terutama yang harus kamu pilih saat ini adalah diri kamu sendiri. Berikanlah cinta terhadap diri kamu sendiri, karena kamu mau lari kemanapun, kamu gak akan pernah bisa lari dari kesakitan, kekecewaan ya, semuanya kamu gak akan bisa lari dari itu semua. Kalau ini memang jalannya untuk kamu, dia akan selalu ada jalannya untuk kamu. Jadi ini bukan masa yang untuk melarikan diri, tapi masa untuk kamu belajar memahami apapun yang terjadi dalam hidup ya, memang begini adanya, memang begini jalannya ya. Apapun yang terjadi, untuk menuntut diri tidak di dalam posisi menyakiti diri sendiri ya. Kamu jadikan diri kamu yang terbaik untuk diri kamu saat ini ya. Oke, energi Pisces juga pikirkan kesehatan kamu, karena itu sekarang di 7 house kamu, di energi Virgo. Energi Virgo itu bisa kesakitan, kecewaan, dan hindari konflik ya. Aku ngerasakan akan banyak energi yang buat kamu marah, emosi, atau orang yang mencoba untuk kamu masuk ke dalam problem atau masalah, perdebatan dengan orang yang gak penting ya. So dihindari aja. Di masa sekarang memang lebih baik kamu untuk menghindari orang-orang yang men-trigger kamu, karena memang mereka di posisi yang gak akan mengerti, gak akan memahami. Apa yang kamu jalani adalah untuk diri kamu sendiri, kebaikan kamu. Ini adalah energi, karena Rahu ada di first house-nya kamu ya. Kamu akan lebih nyaman, enjoy dengan diri kamu sendiri. Kamu ingin menikmati apapun diri kamu punya sekarang, hidup kamu ngerasa ini tanggung jawab kamu, inilah yang terbaik dalam hidup kamu. Mereka ini siapapun gak akan memahami itu. Mereka merasakan atau memikirkan diri mereka sendiri dan apa yang mereka bisa dapatkan dari kamu ya. Itulah yang terjadi. Jadi sini memang kamu nggak perlu untuk ngerasa bersalah, untuk nggak saja diri kamu sendiri. Saturn bakal ada di first house-nya kamu sepanjang tahun ini.
dan masih aspek 12 house-nya kamu. Jadi memang kamu akan terkesan acuh tak acuh, atau kamu terkesan keras dengan orang lain, dengan orang banyak, atau kamu terlihat kayak kamu berubah, kamu nggak lagi sama. Tapi sebenarnya ya ini perjalanan spiritual yang memang harus kamu ambil. Kamu nggak bisa stuck di pola yang sama, berharap dicintai, berharap disayangi, diperjuangkan dengan seseorang yang juga nggak mau atau nggak bisa memperjuangkan kamu. Ya, kamu harus belajar di posisi mempertahankan suatu hubungan yang kamu juga harus melihat secara real, secara kenyataannya, in 3D-nya, ini bisa terwujud apa enggak. Kalau ada energi yang masih, karena energi Pisces ini ngasih lihat untuk kamu belajar ngelepasin apa itu imajinasi atau halusinasi. Ya, halu bukan berarti hal yang buruk gitu ya, karena semua yang baik dalam hidup ini berawal dari halusinasi, dari imajinasi. Ya, that's okay. Aku pun gak pernah menyangka ada di posisi aku seperti ini, dan sempat berpikir gak mungkin aku berada di posisi psikologi, tarot, astrologi bersamaan halu aja gitu, kayak gak mungkin ini terjadi. Tapi somehow aku mencoba menjalanin, dan akhirnya aku membuat brandnya aku sendiri, brandingnya diri aku, image-nya diri aku seperti apa ya. Dan akhirnya apapun itu aku menyadari aku bisa mewujudkannya, karena secara perlahan dan perlahan ternyata secara 3D ya, 3 dimensi itu bisa diraih. Okay? Ya, jadi sekarang ngasih lihat apa yang benar-benar hanya halusinasi. Dan kalaupun halusinasi, apakah kamu bisa mewujudkannya ataupun tidak. Kalau nggak bisa ya harus belajar melihat kenyataan, ya mau nggak mau, karena kita hidup di kenyataan di masa sekarang ya. Apalagi misalnya kamu mau ngikuti jejak aku, contohnya gitu ya, misalnya belajar tarot, astrologi, psikologi, that's okay, nggak apa-apa. Tapi ada satu sisi yang juga kamu harus belajar. Posisi seperti aku ini posisi yang cukup sulit dan masih belum bisa diterima oleh halayak banyak, orang banyak, dan masih ngerasa aneh ngelihat aku. Cuman aku orangnya memang cuek dari dulu, dan aku nggak peduli dengan apapun validasi atau komentar orang lain terhadap aku. Jadi berikanlah pertanyaan ini terhadap diri kamu, apakah kamu juga siap untuk mendengarkan diri kamu sendiri dan tidak mendengarkan apapun yang orang lain katakan, pikirkan. Jadi diri kamu sendiri, kamu gak ada dalam posisi yang apapun orang katakan kamu dengarkan ya. Kamu takut di judging, dipikirkan atau diomongin yang buruk-buruk ya. Dan saat kamu memahami itu, ya udah, kamu bisa, berarti kamu udah mempunyai sekitar 50-80% kalau hal ini bisa kamu lalui gitu. Jadi kalau dari awal kamu sudah seperti itu, hubungan kamu, kerjaan kamu juga bakal sangat menghargai kamu dan akan sangat bagus, terutama mulai di Februari ini ya. Apalagi Februari ini kita akan ada new moon ya, dan new moon ini saat Imlek, lalu kita ada Valentine. Jadi energi Februari sangat-sangat memberikan dukungan secara tidak sadar ke dalam diri kamu untuk bersemangat menjalani hidup ya. Kamu benar-benar tahu harus gimana dalam hidup. Kamu gak lagi mudah orang yang ngapain, orang trigger kamu harus kayak gini, kamu ikut, orang gini kamu ikut. Kamu sekarang udah tahu kamu harus gimana. That's amazing ya. Kita lihat tarotnya ya untuk kamu Pisces. Four of Swords. Sakitan kecewaan kamu akan berharga dan akan sangat bernilai bagi orang yang memang benar-benar melihat kamu juga sama ke arah yang kamu lihat. Tapi kalau kamu lihat ke arah yang orang lain juga nggak lihat, atau teman kamu, keluarga kamu, mereka nggak akan melihat itu. Mereka bakal ngecap kamu aneh, kamu ngerasakan sesuatu yang nggak biasa atau apapun juga. See, Ten of Wands. Kamu ibaratnya orang yang apa ya, gak akan pernah bisa masuk dengan society gitu. Kamu ngerasakan kamu don't belong to the society. Kamu ngerasa kamu gak pernah bisa satu dengan society. Kamu gak pernah bisa gabung banyak dengan
orang-orang di luar sana, society, atau kamu kayak nyaman aja dengan diri kamu sendiri sekarang. It's okay ya, kamu nggak perlu untuk merasa bersalah kalau ini adalah diri kamu sendiri. Karena memang energi Rahu akan membuat kamu banyak mencari siapa diri kamu, apa yang benar-benar kamu inginkan, kamu harapkan, dan apakah hubungan yang kamu harapkan sekarang memang benar-benar kamu inginkan, atau sebatas keegoisan kamu aja yang menginginkan ini, atau memang ini bisa untuk bertahan lama untuk kamu. Ya, ini yang bakal bermain besar dalam hidup kamu, atau hanya perasaan sesaat karena takut kehilangan. Seven of Cups, lalu ada Three of Swords. Hati-hati, karena energi ini bisa membuat kamu terjebak dalam kekecewaan. Karena energinya adalah energi dimana orang banyak gak akan melihat betapa unik dan luar biasanya kamu dengan apa yang kamu jalani. Yang mereka lihat ya sih, kalau kamu lihat ya, di bawahnya ada the devil. Ada energi mungkin mereka ngerasa kamu mungkin gak waras, kamu gak beres, atau kamu ngerasa diri kamu yang gak waras atau gak beres juga bisa, ada penyakit mental gitu. Oke, kita semua di dunia ini memang mengarah ke arah memang mental illness ya. Kita memang pasti punya yang namanya mental illness atau ketidakmampuan dalam suatu hal dalam mental kita. Tapi bukan berarti kita sakit, bukan berarti kita nggak bisa sembuh, bukan berarti kita terjebak di sana. So, jangan terjebak dengan apapun yang pemikiran kamu katakan terhadap diri kamu sendiri. Ya, kamu tahu kamu bisa keluar dari sana, bisa keluar dari kesakitan, kecewaan, dan kamu gak perlu percaya semua yang pikiran kamu katakan, overthinking kamu katakan ke kamu, dan belum tentu semuanya benar. Ya, yang benar adalah saat ini, apakah kamu benar-benar udah mencintai, mengikhlasi, dan melakukan yang terbaik untuk diri kamu dan orang sekitarnya kamu. Dan aku ngerasakan ini energi spiritualitas banget. Kalau kamu terjebak atau ngerasa bingung, gak ada tujuan hidup ini, adalah tanda kalau kamu harus mencari sosok spiritual, guru spiritual, atau orang seperti aku, atau mencari orang yang benar-benar memahami kamu di fase ini. Karena kamu bisa terjebak dalam energi yang gak kamu sangka-sangka. Ya, kamu bisa terjebak dalam energi pengen untuk lari dari kenyataan, tapi justru malah terjebak dalam suatu ilusi kesakitan. Jadinya kamu gak menyentuh kenyataan lagi. Dan ini memang bisa untuk mengarahkan kita ke arah halusinasi yang menyakitkan. Dan kamu sedang dicoba untuk ngasih lihat, semesta pengen ngasih lihat ini ke kamu. Ya, sorry for the noise. Apa itu kenyataan? Apa itu ilusi? Ya, dan ini yang terjadi. Jadi aku melihat di Februari ini kamu bakal sangat mengerti siapa diri kamu, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau. Ya, kalaupun ada cinta, kamu mungkin gak akan terlalu fokus ke dia. Aku melihat kamu akan fokus dengan diri kamu sendiri. Kalau terbalik, kamu masih fokus dengan cinta, malah kamu akan kehilangan diri kamu sendiri, kehilangan waktu yang berharga saat ini. Oke, bukan berarti cinta nggak penting, hanya aja cinta saat ini adalah opsional untuk kamu, untuk yang terutama untuk masa ini. Sepanjang tahun ini aku rasakan adalah tentang pikirkan diri kamu, spiritualitasnya kamu, ketenangan diri kamu, dan mental kamu. Oke, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Ya, thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.